Oke, baik. Di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ada integral garis di sini dari fungsinya x kuadrat plus y ya terhadap ds, di mana di sini ada kurva c. Sudah dituliskan persamaan parameternya, x-nya sama dengan 3t dan y-nya sama dengan t pangkat berapa itu? Pangkat 3 ya. Nah, di sini saya tulis kembali untuk bentuk integralnya tadi ya. Ini integral c untuk f xy ya ds itu akan sama dengan integral dari f xy ya, kemudian akar dari x, ini xt kuadrat ya, ditambah y t kuadrat. Nah, di sini terhadap dt ya. Nah, sebelumnya di sini aksen ya. X aksen, Y aksen ya. Nah, karena di sini kita membutuhkan turunan pertama dari persamaan parameter x dan y, kita bisa mencari dulu x aksen t-nya ya. Jadi kita punya xt-nya itu 3t, sehingga kita bisa dapatkan x aksen t-nya berapa coba? Ya, jadi di sini diturunkan terhadap t menjadi 3 ya. Kemudian untuk yang yt-nya kita punya t pangkat 3, sehingga di sini untuk y aksen t-nya turunan terhadap t itu menjadi 3t kuadrat ya. Sehingga kita bisa menghitung integral dari ini ya, integral garisnya, dimana c-nya itu ini ya, intervalnya dari 0 sampai 1, sehingga bisa kita tuliskan interval dari 0 sampai 1 fungsi x pangkat 3 ditambah y ds itu akan sama dengan integral dari 0 sampai 1 ya, x dan y nya kita ganti dengan persamaan parameter yang diketahui ya, sehingga x nya itu menjadi 3t pangkat 3 ditambahkan y nya itu tadi bentuknya t pangkat 3 ya di sini, kemudian dikalikan dengan akar dari x aksennya tadi 3 ya. Jadi di sini 3 kuadrat ditambahkan y aksennya itu 3t kuadrat ya. Jadi 3t kuadrat di kuadratkan ya. Jangan lupa dt-nya ditulis ya. Kemudian kita bisa lebih sederhanakan kembali bentuknya ya, menjadi yang ini jadi ya, ini kan 27 ya, 3 pangkat 3 itu 27 t pangkat 3, sehingga 27 ditambah 1 menjadi 28 t pangkat 3 ya. Kemudian untuk yang di dalam kurungnya sendiri ya, di sininya kan jadi 9 ditambah 9 t pangkat 4 ya. Nah, di sini dt. Seterusnya bisa dituliskan lagi bentuknya lebih sederhana. Di sininya 28 t pangkat 3. Nah, di sininya 9-nya bisa kita keluarkan, jadi 1 ditambah t pangkat 4 di sini ya, dt. Ya, sehingga nah, ini 9-nya bisa keluar ya. Jadi kan ini perkalian ya. 9 kali yang di dalam kurung ini, jadi akarnya juga bisa masing-masing, sehingga akar 9 itu berapa? 3. Kemudian 3 dikalikan 28 ya. Jadi hasilnya 84 t pangkat 3 akar dari 1 ditambah t pangkat 4 dt ya. Nah, ini sudah saya kira sudah cukup sederhana, bisa kita selesaikan bentuk integralnya. Oke, saya tulis dulu tadi integral 0 sampai 1 ya. 84-nya saya keluarkan sebagai suatu konstanta di sini ya.
84 di sininya T pangkat 3, kemudian akar dari 1 ditambah T pangkat 4 ya, dt di sini ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan ya, kita bisa gunakan dengan metode memisalkan ya, substitusi di sini yang di dalam kurung ini sebagai U. Jadi misalkan di sini ya, misal U-nya itu sama dengan 1 ditambah T pangkat 4, sehingga DU sama dengan 4 T pangkat 3 dt, sehingga kita bisa dapatkan GT-nya DU per 4T pangkat 3 ya. Jadi ini kita bisa substitusikan ke bentuk ini. Jadi nanti si ini ya bisa dituliskan sebagai 84 integral dari 0 sampai 1 T pangkat 3 akar U, dt-nya kita ganti DU per 4T pangkat 3. Nah, ini 4T pangkat 3 nya bisa saling menghilangkan ya, sehingga di sini dituliskan 84/4 ya. 84/4 kan jadi 21 ya. 21 integral dari 0 sampai 1 akar U DU ya. Nah, di sini kita bisa selesaikan integralnya. Di sini 21 akar U DU integralnya. U ini kan seperti pangkat setengah ya. Jadi kan ini pangkat setengah ditambah 1 ya. Kemudian 1 per setengah pangkat setengah ditambah 1 juga ya. Jangan lupa nanti disubstitusikan batasnya 0 sampai 1. Tapi nanti dalam variabel T ya. Jadi U-nya digantikan dulu dalam variabel T, sehingga di sini 21 ya. Kemudian yang di sininya jadi ini kan 3/2 jadi 2/3 ya. U-nya jadi pangkat 3/2, dimasukkan batasnya 0 sampai 1 ya. Nah, ini saya tuliskan dulu bentuk U-nya dalam bentuk variabel T, karena tadi kita masih memisalkan ya. U-nya itu 1 ditambah T pangkat 4. Nah, di sini pangkatnya 3/2 ya. Ini 0 sampai 1 ya. Nah, selanjutnya di sini bisa kita tuliskan hasilnya ya, 21 kali 2/3 ya. Jadi hasilnya nanti di sini 14. Nah, kita masukkan batasnya ya. Jadi di sini 1 ditambah 1 pangkat 3/2 dikurangi 1 ditambah 0, ini 4 ya, pangkat 4 pangkat 3/2 ya. Jadi di sini nanti hasilnya 14, di sininya jadi 2 pangkat 3/2 dikurangi 1 pangkat 3/2 ya. Jadi hasilnya bisa kita sederhanakan menjadi 14 2 akar 2 min 1. Seperti ini hasilnya ya. Sebenarnya secara kasat mata integralnya itu dengan integral yang lain seperti tidak ada bedanya ya, hanya mungkin fungsinya saja berbeda, kemudian persamaan parameternya yang berbeda ya. Ada persamaan parameter dan yang tidak. Tapi pada intinya konsepnya itu yang mendasarinya secara visualisasi itu ada perbedaan ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal kedua ya. Ada diminta menghitung integral garis dari fungsi 2x sepanjang kurva C. Tapi di sini kurva C-nya itu terdiri dari busur parabola ya. Y sama dengan x kuadrat dari 0,0 ke 1,1, kemudian diikuti oleh ruas garis vertikal. Oke, kalau diilustrasikan seperti ini ya. Oke, mungkin di sini saya bisa selesaikan ya. Jadi kalau saya ilustrasikan bisa dituliskan sebagai ini fungsi xy ya.
ada fungsi X kuadrat yang dari 0,0 sampai 1,1 ya. Jadi misalkan di sini ini satu ya. Nah di sini 1,1, nah di sini 0,0. Ini ada nah di sini ya. Sorry. Ya ini kan X kuadrat ya, jadi melengkung sebenarnya ya, agak melengkung. Nah di sini, nah ya ini melengkung gini. Kemudian diikuti oleh ruas garis vertikal dari 1,1 ke 1,2. Ini 1,1, kemudian 2 ada di sini, 2. Nah di sini ya ada vertikal seperti ini. Nah ini kurva C-nya ya. Jadi di sini ada C1, kemudian di sini ada C2 ya. Nah, tadi ya untuk untuk kita hitung satu persatu dulu ya. Ini ingat sifat yang nomor 1 ya. Jadi kalau ada C itu nanti akan jumlahan dari C1 ditambah C2. Begitupun juga integralnya ya. Nah, ini maksudnya gini. Nah, nanti ada kayak gininya. Ya, jadi untuk C1 di mana ini merupakan busur parabol dari 0,0 ke 1,1 ya, berupa busurnya itu Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, kemudian kita bisa bangun dulu persamaan parameternya ya. Jadi untuk persamaan parameternya, bedanya tadi dengan contoh yang pertama, itu persamaan parameternya sudah diketahui. Tapi kalau yang ini kita bisa jabarkan dari gambar atau ilustrasi yang ada dari kurva C yang diketahui ya. Jadi persamaan parameternya C1 ya. Tadi ya, ini kan Y sama dengan X kuadrat ya, sehingga apabila kita punya ya, misal X-nya sama dengan T, maka Y-nya sama dengan T kuadrat ya. Ya, ini jadi persamaan parameternya ya, dimana T-nya itu antara 0 sampai dengan 1 ya. Nah, ini kan X sama dengan T ya, dimana T-nya itu X ya, dengan kata ini kan X, ini Y ya. Nah, ini kan X-nya kan dari 0 sampai 1 kan, begitupun juga nanti dengan T-nya ya, karena X-nya sama dengan T di sini. Sehingga kita bisa mencari X aksennya itu yang ini 1, kemudian Y aksennya ini di sini jadi 2T ya. Sehingga kita bisa menghitung untuk integral garisnya di sepanjang kurva C1 terlebih dahulu ya. Sehingga kita bisa cari integral C1 ya dari 2x ds ya, itu akan sama dengan integral dari 0 sampai 1 2t akar 1 ditambah tadi ya 2t, jangan lupa dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya, dt ya. Nah, untuk menghitung ini ya, kita lanjut dulu di slide berikutnya. Ini ya, berarti tadi kan integralnya itu integral 0 sampai 1 dari, saya langsung sederhanakan jadi 2t akar 1 plus 4t kuadrat dt di sini ya. Nah, di sini kita bisa gunakan metode substitusi dengan memisalkan u-nya itu sama dengan 1 ditambah 4t kuadrat, sehingga saya tuliskan du sama dengan 8t dt ya, sehingga di sini bisa saya peroleh dt-nya itu du per 8t ya. Sehingga bentuk integralnya tadi integral dari 0 sampai 1 2t akar u, dt-nya menjadi du per 8t. Nah, ini jadi 4, yang ini 1 ya. Nah, ini berarti tinggal 1/4 integral dari 0 sampai 1 akar u du ya.
Nah ini hasilnya nanti jadi 1/4. Akar U itu berarti ini ya, U pangkat 3/2 dimasukkan batasnya dari 0 sampai 1. Nah ini jangan lupa U nya diganti menjadi variabel T ya, dikembalikan lagi dalam bentuk awalnya. Nah ini jadi 1/6. U nya tadi 1 plus 4T kuadrat ya, jadi 1 ditambah 4T kuadrat pangkat 3/2 ya, dimasukkan batasnya dari 0 sampai 1 ya, berarti di sini 1/6. Nah ini dimasukkan angka satunya ya, jadi ya ini 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat pangkat 3/2 dikurangi 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat 3/2 juga ya. Nah di sini hasilnya jadi 1/6, di sininya 5 akar 5 dikurangi berapa di sini, jadi 1 ya. Nah seperti ini. Ini hasil untuk yang lintasan atau kurva yang C1. Kita akan hitung kembali untuk C2 ya. Nah jadi C2 nya di sini ya. Untuk C2 nya sendiri berarti 1,1 menuju ke titik 1,2 ya. Nah di sini berupa ruas garis ya, ini ruas garis. Berupa ruas garis. Nah kemudian persamaan mata parameternya bisa saya tuliskan sebagai ya, persamaan parameternya ya. Coba bagaimana persamaan parameternya kalau diketahuinya itu ruas garis seperti itu tadi ya. Nah ini ruas garisnya, dari C 1,1 ke 1,2 ya, berarti ini persamaan parameter parameternya itu berarti bisa kita tuliskan kan X nya tetap ya 1 terus ya, berarti di sini X nya sama dengan 1 ya, kemudian Y nya sama dengan apa, sama dengan T ya. Kalau T nya 1 Y nya 1, kalau T nya 2 Y nya 2 ya. Nah di sini interval T nya itu dari 1 sampai 2 ya. Nah gini ya. Nah dari sini kita bisa tentukan X aksennya berapa, 0, kemudian Y aksennya itu 1 ya. Kemudian untuk integralnya ya di sini sehingga integral dari 0 sampai 2 fungsinya tadi 2x ds gini ya. Nah di sini integral dari 0 sampai 2 2 kali 1 2 ya, 2 kali 1, kemudian akar dari, nah ini jangan lupa ya saya tuliskan di sini integral dari 2x akar x aksen yang dikuadratkan ditambah y aksen yang dikuadratkan ya, dt jangan lupa di sini. Nah di sini berarti tadi x nya 0 ya, turunannya berarti 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, dt di sini ya. Kemudian hasilnya di sini integral dari 0 sampai 2 hasilnya itu yang di dalam akar 1 ya, berarti 2 dt ya, 2 dt. Nah ini nanti 2 diintegralkan jadi 2t ya, jadi sini 2t dimasukkan batasnya dari 0 sampai 2, hasilnya nanti
Berapa coba nanti dimasukkan ya untuk batasnya, nanti hasilnya itu berapa coba di sini. Hasilnya 2 ya. Nah, nanti untuk integral ya. Jadi ini untuk kesimpulan akhirnya. Jadi integral dari interval C tadi dari 2x dx ya, itu jumlahan dari hasil keduanya tadi ya. Jadi integral yang C1 2x, oh ini ds ya, sorry, ini s ya, ini 2x, maaf pennya agak kurang bersahabat, 2x ds ditambah integral yang C2 2x ds ya. Jadi intinya ini tidak saya tuliskan ya, mungkin karena tempatnya terbatas. Jadi intinya hasil yang ini tadi ya, yang saya kasih tanda bintang, bintangnya malah jadi ruwet ya, yang ini. Nah, dengan yang tanda pagar ini itu dijumlahkan gitu ya. Jadi setengah 1/6 5 kali 5 min 1 ditambahkan dengan 2 ya, nanti bisa disederhanakan ya. Kurang lebihnya seperti itu ya cara mengerjakannya, nanti bisa dilengkapi sendiri. Untuk kesimpulannya tadi kita akan lanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya kerja ya. Kerja di sini itu maksudnya kalau di bidang fisika itu seperti usaha ya. Pasti kalian sudah mengenal yang namanya W atau usaha ya, dimana W itu akan berbanding lurus dengan gaya dan perpindahan jaraknya ya. Jadi W sama dengan F kali S biasanya ya. Nah, di sini kita misalkan ada sebuah fungsi yang mewakili gaya yang bekerja pada suatu titik X, Y di suatu bidang ya. Kemudian ini ada ilustrasinya ya. Jadi di sini pertanyaannya bagaimana kerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya F memindahkan sebuah partikel dari A ke B, di mana ini akan menyelusuri kurva C yang namanya ya. Nah, di sini bisa dimisalkan bahwa ada sebuah vektor posisi R ya, R sama dengan X, Y, J di sini ya. Nah, ini dia merupakan vektor posisi dari titik Q di sini ya, vektor posisinya. Kemudian si T ini merupakan garis singgung di satuan Q-nya. Jadi garis singgung tuh di sini ya. Setelah kita belajar garis singgung itu bisa dicari bahwa T-nya itu sama dengan dr per ds ya. Nih, dr per ds ya. Selanjutnya, nah tadi untuk T-nya, dr per ds-nya bisa dijabarkan ya menjadi seperti aturan rantai dr per dt dikalikan dt per ds. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk yang lain, yaitu R aksen per norm dari R aksen itu sendiri ya. Nah, maka ini ya mungkin sudah pernah ya dijelaskan bahwa secara fisis bisa dituliskan F kali T nya itu seperti ini ya, komponen singgung F di Q ya. Nah, kerja yang dilakukan oleh F untuk memindahkan partikel sejauh delta S bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi Ft dikalikan dengan delta S nya. Nah, kemudian bisa dituliskan dalam sebuah integral seperti ini ya, karena delta S nya sendiri ya nantinya menuju 0 ya, di sini sigmanya ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini ya tadi dr dt dt ds ya, ini kan pasti akan, nah ini seperti ini ya, itu akan dituliskan seperti ini ya. Nah, ya dimana dr per dt nya itu bisa dituliskan dx per dt i ditambah dy per dt c ya, seperti itu. Dt nya bisa nah ini sama seperti ini ya. Nah, didapatkan bahwa untuk menghitung integralnya ya bisa dituliskan seperti ini, mn ya dikalikan dxi dc. Jadi f nya tadi apa dituliskan di sini, f nya, nah ini r nya gitu ya, dr.
F-nya tadi ya. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini di bawahnya. Nah, bagaimana dengan gaya yang bekerja di ruang? Analog dengan yang tadi, hanya saja kita ketambahan satu koordinat, yaitu koordinat Z ya. Jadi di sini ketambahan ada dz-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk yang kerja atau usaha tadi ya. Jadi di sini misalkan kita diminta menentukan usaha atau kerja yang dilakukan oleh medan gaya F untuk memindahkan partikel sepanjang kurva C, di mana di sini F-nya sudah diketahui, kemudian untuk C-nya sendiri sudah diketahui persamaan parameternya ya, dengan T-nya dari min 1 sampai 0 ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang integral garis yang tadi ya. Hanya saja di sini variabelnya atau mungkin simbolnya sedikit berbeda ya. Jadi di sini m dx ditambah n dy ya, dimana dx-nya tadi ya diturunkan jadi 2t yang ini ya, yang ini, kemudian yang dy-nya jadi 3t kuadrat ya, sehingga di sini bisa dituliskan ya f-nya x min 3, x pangkat 3 min y 3 ya, dx ditambah xy kuadrat dy ya, dimana dx dy nya nanti disubstitusikan ya, yang dari yang hasil tadi. Nah, setelah disubstitusikan diperoleh ini ya, jadi dx nya diganti dengan 2t dt ya, ini 2t dt, kemudian yang dy nya diganti 3t kuadrat dt, dan xy nya sendiri diganti dengan persamaan parameter yang diketahui di atas ya untuk yang C ini. Jadi nanti variabelnya semua dituliskan dalam bentuk T ya. Oke. Setelah mensubstitusikan persamaan parameter dan turunannya tadi, bisa disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, setelah ini berarti kita tinggal mengintegralkan saja ya dengan aturan dasar dari integral ya. Di sini berarti diperoleh jadi ini masih disederhanakan dulu ya, masih ada pangkat yang sama menjadi t pangkat 10, kemudian diintegralkan, yang ini jadi 1/4 t pangkat 8, kemudian 1/11 t pangkat 11, dimasukkan batasnya dari min 1 sampai 0. Nah, ini disubstitusikan batasnya, nanti diperoleh hasilnya min 7/44 ya. Semoga bisa dipahami dari contoh soal yang sudah disampaikan. Nah, ini ada latihan soal ya, jadi ada 4 latihan soal ya, mewakili apa yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Silahkan bisa dikerjakan ya, bisa sambil berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti kita akan bahas bersama di sesi diskusi secara daring melalui Zoom seperti biasa ya. Selamat mencoba untuk latihan soalnya ya, jangan takut untuk mencoba, karena dari mencoba itu kita akan tahu kemampuan kita seperti apa dan sampai mana ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, belum jelas, berarti harus ada usaha lebih untuk menjadi lebih paham lagi gitu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu dari saya untuk penjelasan dalam video hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.